Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Ribuan warga Iran turun ke jalan setelah gencatan senjata diumumkan antara Israel dengan Iran. Orang dewasa hingga anak-anak memenuhi lapangan Enghalab pada Selasa 24 Juni. Dalam rangka memberikan dukungan tegas kepada para militer terkait perang antara Israel dan Iran, semua bersatu menyuarakan dukungan penuh untuk angkatan bersenjata Iran saat mereka menghadapi agresi Israel. Aksi ini digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap agresi Israel. Bukan hanya terhadap Israel, masa aksi juga menyerukan perlawanan terhadap Amerika Serikat. Dalam unjuk rasa tersebut, slogan-slogan lantang terdengar seperti seruan menghancurkan Amerika Serikat hingga Israel. Massa juga terlihat mengibarkan bendera Iran di tengah jalan. Poster Ayatollah Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, hingga foto para martir turut dikibarkan. Tidak hanya itu, plakat bertuliskan perlawanan terpampang jelas. Mereka juga menyampaikan terima kasih untuk IRGC, Tentara Nasional, Basij, dan polisi atas keberanian dan keteguhan para pasukan. Yang menjadi menarik dalam unjuk rasa tersebut, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga turut hadir dalam aksi itu. Presiden Iran berjalan di antara warga yang meneriakan balas dendam sebagai seruan kepada pemerintah untuk merespon dengan tegas tindakan Amerika Serikat yang menyerang Iran. Tidak hanya itu, dunia juga dikejutkan dengan kemunculan Komandan Pasukan Quds dari IRGC, yakni Brigadir Jenderal Ismail Hani ke publik, di mana Hani tampak hadir di tengah kerumunan massa unjuk rasa di Teheran setelah sebelumnya sempat dikabarkan tewas dalam serang Israel. Kehadiran Hani menjadi pukulan telak bagi rumor dan laporan media barat yang menyebut dirinya telah terbunuh. Rekaman yang dibagikan oleh kantor berita Tasnim, media yang terafiliasi dengan negara, memperlihatkan Hani disambut hangat oleh warga Teheran dalam perayaan yang disebut sebagai Operasi Kemenangan. Perayaan ini menandai berakhirnya konflik udara selama 12 hari antara Iran dan Israel yang ditutup dengan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Kini, penilaian awal intelijen Amerika Serikat terhadap serangan ke Iran pekan lalu bocor kepada publik, di mana penilaian itu mengungkap kegagalan militer Amerika Serikat untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Disebut serangan Amerika Serikat tidak menghancurkan komponen inti program nuklir Iran, kemungkinan hanya menghambat program tersebut selama beberapa bulan. Menurut sumber anonim yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters, penilaian tersebut disiapkan oleh Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat, Badan Intelijen Pentagon. Salah satu sumber mengatakan stok uranium yang diperkaya Iran belum dihilangkan dan pada kenyataannya program nuklir negara itu mungkin hanya akan mundur 1 atau 2 bulan. Nah, penilaian ini didasarkan pada penilaian kerusakan akibat pertempuran yang dilakukan oleh Komando Pusat Amerika Serikat setelah serangan AS yang dimana ini adalah disampaikan oleh salah satu sumber. Analisis kerusakan pada lokasi dan dampak serangan terhadap ambisi nuklir Iran masih berlangsung dan dapat berubah seiring dengan tersedianya lebih banyak informasi intelijen. Namun demikian, Tribuners Gedung Putih kini membantah temuan awal tersebut sembari tampak mengonfirmasi adanya penilaian intelijen. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, mengecam pihak yang membocorkan dokumen tersebut. Ia menekankan bahwa dugaan penilaian itu sepenuhnya salah dan klasifikasinya sebagai sangat rahasia. Leavitt mengatakan bahwa publik tahu Amerika Serikat telah menjatuhkan setidaknya 14 bom seberat 30.000 pon dengan sempurna ke sasarannya hingga pemusnahan total. Itu tadi Tribuners bahwa kini Amerika Serikat juga sudah melakukan penilaian intelijen begitu ya dan ternyata belum sampai final penilaian tersebut kemudian bocor ke publik dan akhirnya
diketahui oleh Pentagon dan Pentagon sendiri sudah membantah. Kita akan menunggu ya Tribuners penilaian final terkait serangan Amerika Serikat ke Iran tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengancam Iran akan menyerang negara tersebut bila mencoba membangun program nuklir lagi. Pernyataan Benyamin Netanyahu ini muncul setelah gencatan senjata berlangsung selama beberapa jam pada Selasa 24 Juni. Netanyahu tidak segan-segan akan memperbaharui permusuhan dengan Iran bila masih nekat membangun program nuklirnya. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah mengumumkan berakhirnya perang selama 12 hari dengan Israel pada Rabu 25 Juni. Pezeshkian mengatakan ia mengumumkan berakhirnya perang dengan Israel ini setelah tercapainya gencatan senjata. Ia mengatakan Israel telah dijatuhi hukuman berat dan bersejarah karena setuju menghentikan kampanye militernya. Perang ini berakhir berkat kemauan dan kekuatan bangsa Iran yang besar. Setelah pengumuman berakhirnya perang, Menteri Pertahanan Israel Katz, mengatakan negaranya akan menghormati gencatan senjata dengan Iran. Dalam sebuah postingan di X, Katz mengatakan bahwa dia juga turut berterima kasih kepada Amerika Serikat atas keputusan berani Presiden Donald Trump untuk bertindak bersama Israel lawan ancaman nuklir Iran. Dari berita tersebut kita beralih ke berita selanjutnya. Pasukan Khusus Militer Iran, Garda Revolusi Islam atau IRGC, Selasa 24 Juni lalu mengumumkan terbunuhnya Kepala Keamanan Informasi Pasukan Mobilisasi Basis Mayor Jenderal Muhammad Tahi Yusefan akibat serangan Israel di Teheran pada Senin lalu. Hal ini terjadi setelah serangan rudal yang menargetkan beberapa lokasi di ibu kota Teheran lalu. Otoritas Iran mengaitkan serangan ini terkait dengan rezim Zionis. Sementara Kantor Hubungan Masyarakat GC di Provinsi Lorestan yang merupakan di daerah Iran Barat kini mengumumkan jika serangan rudal tersebut menyebabkan gugurnya Komandan Yusefan. IRGC mencatat kalau upacara pemakaman akan diadakan pada Rabu pagi ini dan dimakamkan para martir di kota Silsilah di Provinsi Lorestan. Perlu dicatat Tribunas bahwa pasukan Basij ini merupakan salah satu sayap utama Korps Garda Revolusi Islam dan memainkan peran penting dalam memastikan keamanan dalam negeri dan melindungi fasilitas vital negara. Sebagai informasi juga, perang selama 12 antara Iran dan Israel juga telah menelan banyak korban jiwa besar di kedua negara. Lebih dari 600 orang tewas di Iran akibat serangan rudal Israel. Jumlah tersebut masuk 100 orang dalam 24 jam terakhir sebelum gencatan senjata diberlakukan. Kemudian sebanyak 5.332 orang di Iran dilaporkan mengalami luka-luka selama periode serangan tersebut. Dari jumlah korban jiwa, 95% meninggal di bawah reruntuhan bangunan sedangkan sisanya wafat dalam perawatan medis. Nah, 3 rumah sakit di Iran juga harus dievakuasi Tribuners karena tidak lagi bisa menjamin keselamatan bagi pasien-pasien yang terdampak akibat perang ini. Sementara Kementerian Kesehatan Iran juga mengonfirmasi bahwa 13 anak-anak turut menjadi korban jiwa termasuk bayi yang masih berusia 2 bulan. Selain korban manusia, serangan juga merusak 7 rumah sakit dan 9 ambulans yang digunakan untuk mengevakuasi korban. Sementara di pihak lain, Israel ini juga mengalami kerugian besar Tribuners. Israel mencatat 28 korban jiwa dan lebih dari 3.000 orang luka akibat rentetan belasan serangan dari Iran. Eskalasi militer antara Iran dan Israel kini berlangsung sejak 13 Juni 2025 dan telah menciptakan krisis kemanusiaan serius di kedua negara tersebut. Dari informasi tersebut kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribunal masih terkait dengan korban jiwa begitu ya di Iran akibat serangan Israel. Kini dilaporkan bahwa ilmuwan nuklir Iran Mustafa Sadati Armaki bersama istri dan 3 anaknya dilaporkan tewas dalam serangan terbaru Israel ke Teheran. Mustafa Sadati Armaki adalah anggota elit ilmiah. Ia kemudian tewas bersama keluarganya dalam serangan terbaru Israel di ibu kota Republik Islam tersebut.
Berdasarkan laporan kantor berita Tasnim, menyatakan bahwa mereka tewas oleh serangan militer Israel ke Teheran yang sengaja menargetkan daerah pemukiman dan warga sipil yang tidak ada hubungannya dengan masalah militer. Pembunuhan terhadap Mustafa kini terjadi setelah Israel melancarkan kampanye brutal untuk menyasar ilmuwan Iran sejak negara itu melancarkan serangan terhadap negara itu awal bulan ini. IDF sejauh ini melaporkan telah membunuh lebih dari selusin spesialis nuklir di Iran. Pada Selasa pagi, media Iran Nour News melaporkan bahwa tewasnya seorang ilmuwan nuklir lainnya, yakni Mohammad Reza Sadeghi yang disebut-sebut tewas dalam serangan Israel yang dilakukan sebelum gencatan senjata diumumkan antara Teheran dan Yerusalem Barat. Kantor berita tersebut mencatat bahwa Sadeghi adalah salah satu pakar terkemuka di bidangnya. Menurut media berita Channel 9 Israel, Sadeghi menjadi ilmuwan nuklir Iran ke-17 yang tewas akibat serangan Israel. IDF menyerang Iran pada 13 Juni mengklaim bahwa Teheran hampir mengembangkan bom nuklir meskipun Badan Energi Atom Internasional dan intelijen Amerika Serikat bersikeras tidak ada bukti terkait tudingan itu. Nah, Teheran dengan keras juga menolak tuduhan Israel dan mengatakan serangan itu sama saja dengan deklarasi perang dan membalas dengan meluncurkan serangannya sendiri. Dan kemudian pada tanggal 22 Juni lalu, Amerika Serikat memasuki konflik tersebut dan kemudian mengerahkan pesawat pengebom B-2 dan rudal Tomahawk untuk menyerang 3 lokasi nuklir Iran. Teheran menanggapi dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Hatta kemarin. Dan pada Selasa, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Iran dan Israel telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Masih dengan perang Israel dan Iran Tribuners, kini Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap kemarahannya setelah mendengar Israel menyerang ibu kota Iran Teheran pada Selasa 24 Juni. Serangan Israel terhadap Iran ini terjadi ketika gencatan senjata telah dimulai, di mana tindakan Israel ini membuat Donald Trump merasa frustasi dan mengeluarkan kata-kata makian di televisi. Israel, kata Trump, telah merusak kesepakatan gencatan senjata tersebut hanya beberapa jam setelah pengumumannya. Trump mengaku dirinya telah berusaha membuat Israel untuk tetap tenang, tetapi dirusak begitu saja oleh rezim Zionis. Kemarahan Trump kembali memuncak saat dirinya berada di Gedung Putih dan akan melakukan pertemuan puncak NATO di Den Haag, Belanda. Padahal sebelumnya ia membanggakan dirinya bisa menghentikan konflik antara Iran dengan Israel. Donald Trump dengan bangganya juga menyebut bahwa ia telah berjasa dalam menghancurkan situs nuklir Iran. Trump juga memuji keterampilan perdagangan Iran dan memperkirakan negara itu akan melakukan lebih banyak bisnis dengan dunia. Diketahui gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat dan Qatar ini mulai berlaku pada Senin malam setelah berhari-hari terjadi serangan rudal intensif antara kedua musuh bebuyutan tersebut. Gelombang serangan terakhir Israel menargetkan infrastruktur militer Iran di dekat Isfahan yang memicu serangan balasan dengan pesawat nirawak oleh Teheran. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, masih dengan perang Israel dan Iran, namun kini keterkaitannya dengan Indonesia. Serangan drone militer Israel ke wilayah Iran ini nyaris mengenai area tempat tinggal seorang warga negara Indonesia bernama Sultan Fatoni yang menetap di kota Mashhad, Iran. Lokasi rumahnya hanya berjarak sekitar 10 menit dari bandara kota Mashhad yang menjadi target serangan udara. Meskipun wilayah timur Iran relatif aman dari jangkauan serangan langsung, beberapa drone sempat terpantau memasuki wilayah udara kota Mashhad. Sultan pun menyebut pertahanan Iran berhasil menembak jatuh drone tersebut sebelum menimbulkan kerusakan atau korban jiwa. Diketahui Tribunal Sultan adalah salah satu dari puluhan warga negara Indonesia yang berhasil dievakuasi oleh pemerintah Indonesia dari Iran. WNI asal Samarinda, Kalimantan Timur itu bersama keluarganya menumpang pesawat Turkish Airlines menempuh perjalanan selama 11 jam sebelum mendarat di Indonesia. Sultan juga mengungkapkan bahwa kondisi Iran sempat terlihat relatif aman saat dirinya meninggalkan negara itu. Namun 2 hari kemudian, beberapa kota lain dilaporkan terkena serangan baru. Meski kota Mashhad tidak menjadi sasaran langsung, Sultan mengaku tetap waspada karena situasi di sana sangat cepat berubah. Ia juga bersyukur bisa tiba dengan selamat di Indonesia bersama dengan keluarganya.
Diketahui Tribuners pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran telah mengevakuasi WNI dari Iran secara bertahap sejak eskalasi konflik Iran dan Israel meningkat pada pertengahan Juni lalu. Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, sedikitnya 58 WNI telah dipulangkan hingga 24 Juni 2025. Sebagian besar adalah mahasiswa dan pekerja migran. Sementara hingga kini belum ada laporan korban jiwa dari WNI akibat konflik tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri juga terus menghimbau agar WNI di Timur Tengah, khususnya di Iran dan sekitarnya, tetap waspada dan mengikuti instruksi KBRI setempat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.